Kita selama ini selalu berbicara maulid Pak, berbicara tentang Rasul lahir, tapi jarang di antara kita yang tahu kapan Rasul meninggal dunia Pak. Ada yang tahu di sini kapan Rasul meninggal dunia Pak? Rasul lahir hari Senin, Rasul meninggal hari Senin. Rasul lahir 12 Rabiul Awal, Rasul pun meninggal 12 Rabiul Awal Pak. Makanya tidak ada dikati Pak di kalender tu Rasul meninggal, yang ada Rasul lahir baik. Ngapo? Karena lahir dengan meninggal sama-sama di hari Senin Pak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di subuh Senin Pak. Kisah ini ada di dalam kitab Dakhalikul Akbar. Saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit Pak, sudah sepekan Rasul meriang, demam lah kalau bahasa kita Pak. Rasul subuh Senin itu Pak ditunggu sahabat tidak datang ke masjid. Sahabat nunggu sampai matahari hampir keluar, waktu subuh hampir habis, Rasul tak kunjung datang Pak. Akhirnya Sayyidina Ali pergi mendatangi Rasul ke rumah. Ali mendapatkan baginda Rasul sedang sakit Pak. Dipanggil sama Rasul, Ali, aku tak kuawo ke masjid. Tak kuawo tu apa bahasa Palembang ya Pak? Tak kuat. Aku ni bahasa Palembang ni lah, kalau ceramah Pak tak baca bahasa Indonesia. Karena bahasa Palembang ni singkat, padat, mudah dimengerti. Wong Pak dari luar daerah, dinas di Palembang, seminggu lah baca bahasa Palembang. Apalagi lah ngentak cukup, selesailah itu Pak. Ngapa bahasa Palembang ni mudah Pak? Cuba terlalu banyak bicara. Nah panjang kan? Terlalu banyak bicara. Bahasa Palembangnya nyenyes. Nyenyesnya mulut kau ni. Ya tak? Terlalu banyak bicara. Suka mencari perhatian orang lain. Nyari rai. Mungkin ni hobi ni nyari rai. Suka ngurusi pekerjaan orang lain, cerodean. Jadi lemak ni bahasa Palembang itu. Berlari terlalu cepat, berdebis. Ni cobalah berlari terlalu cepat. Apa bahasa Palembang? Wih, berdebisnya mudah itu cepatnya itu berlari. Bahasa Palembang ni lemah Pak, mudah ya tak? Jadi mulai sekarang ni mudayakan bahasa Palembang ya tak? Subhanallah, li aku tak kuawo kata Rasul, aku tak kuat. Kau sampai ke dengan Abu Bakar imami para sahabat salat subuh berjamaah. Balik Ali ke masjid. Abu Bakar, Rasul sakit. Kata Rasul, kau diminta ngimami kami salat subuh berjamaah. Dengan santun Abu Bakar jawab, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada, tidak pantas aku ngimami kamu. Tak galak Pak Abu Bakar, hafal Quran, ahli sunnah, tidak galak Pak. Datang Ali lagi ke rumah Rasul, Rasul, Abu Bakar tak galak, katanya tidak pantas dia ngimami kami. Sampai ke dengan Abu Bakar, tolonglah aku tak kuat. 2 kali Pak Ali datang ke Abu Bakar, 2 kali Abu Bakar nolak. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad bin Abdullah masih hidup, tidaklah pantas aku berdiri di tempat berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni beda Pak di masjid, gara-gara tak disuruh imam berbala. Dak bukan masjid sini Pak Wali, masjid sana sini dak, sini ada imamnya ni Masjid tempat kami ada Pak, awak tak galak ke masjid lagi. Jadi ngapa awak tak galak ke masjid? Aku lah tua tak suruh imam. Merajuk je awak ini. Itulah sahabat Pak, disuruh imam sama Rasul beda galak. Ngapa? Karena syarat imam ini Pak harus benar-benar diperhatikan. Ngapo? Yang paling pase bacaannya, yang paling banyak hafalan Qurannya. Tua muda tu belakangan Pak, bukan ngukur tuanya duluan, bacaannya tu dulu. Nah pase apa tidak, bagus apa tidak. Pernah ada jemaah datang, Ustaz di masjid kami tu ngapo? Wah itu salah Ustaz kalau maco. Ngapo? Makhrajnya tu tak ada tepat Ustaz. Jadi aku tak boleh melok dia. Ngapo tak sah sembahyang kamu, apalagi maca Al-Fatihah. Itulah masalahnya Ustaz. Ganti je ke imam, tak kata yang berani Ustaz. Gantinya ngapo? Kapan diganti Ustaz? Dikuncinya masjid punya nenek dia. Wah jika berlari kamu. Amalan masjid punya nenek dia, cari masjid lain. Daripada solat kita tidak sah meloknya. Tapi kalau nyengok Ustaz kita tadi jadi imam, suara merdu. Kita di belakang meloknya lemak nian Pak. Ini kadangan suara lah tak bagus, mahrot lah tak benar, macu ayat panjang, pening kepala jemaah. Kelamunya imam ini. Apalagi kalau solat tarawih Pak. Linggau berapa Ustaz tarawih? 11. Masjid Agung berapa? 11. Kalau kita baru baca bismillah bela tahu makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah lah berteriak belakang, dalu ini katanya. Dalu katanya. Kapan sehari ni kata lagi noleh habis, makmum dah kata lagi. Bening kepala orang melok imam. Pengertian imam tahu mak Ustaz Abdul Somad tu faham berapa panjangnya nak dibaca. Baginda Rasul Pak nyuruh Abu Bakar 2 kali, Abu Bakar nolak Pak. Ngapa? Ihtiram, menghormati baginda Rasul. Dalam
kitab apa namanya, dalam kitab ini Pak dijelaskan Pak, Dakolikul Akbar, Ali datang sama sahabat membopong baginda Rasul Pak. Baginda Rasul dibawa Pak, solat subuh berjamaah dibopong Pak. Makanya ada hadis yang disebutkan walau abwa, kalau kamu tahu kehebatan apa dalam solat subuh dengan isya berjamaah itu, kamu pasti datangi masjid itu walaupun merangkak. Karena Rasul pernah merangkak Pak solat subuh ke masjid. Datang Pak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid Pak. Selesai Rasul ngimami para sahabat, Rasul balik badan Pak. Rasul balik badan. Rasul kalau sebelum ngimami dua Pak, balik badan sebelum sholat dan setelah sholat Pak. Sebelum sholat Rasul memeriksa saf. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamami sholat. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat adalah kesempurnaan dari ibadah sholat. Itu hadis Pak. Sawu sufufakum itu hadis ya. Rasul melurus dan merapatkan saf. Di mana letak lurus dan rapat itu? Temukan bahu kamu dengan bahu kawan, temukan ujung jari kelingking kita dengan ujung jari kelingking kawan. Itu sudah cukup rapat dengan lurus. Jangan ditijak. Ada orang galak nijak kaki san. Ketemu tak kamu? Aku pernah ketemu Pak. Kata ini tijaknya, aku geser lagi kaki aku, dikejarnya lagi Pak. Aku geser lagi dikejarnya, aku angkat ni anda kena kau je ku. Kalau orang lah sudah geser, kata Ustaz Abdul Somad, ada orang yang sensitif Pak, tak bisa disenggol. Kapan dia disenggol geli? Aduh. Nah makanya kita pengertian kalau orang lah mengger ke kaki, tak galak dikejar Pak. Sudah temu ke bahu kita ini nah. Dengan bahu kawan sebelah, maka itu sudah cukup untuk standar lurus dengan rapat Pak. Selesai. Ya. Makanya kita harus paham. Makanya ilmu imam ini harus ngerti. Ya, imam, cak imam kita tadi Pak, habis maca Fatihah berhenti sebentar. Ngapo? Itulah yang diajarkan oleh Rasul. Ngapo? Ngenjuk kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah. Karena mazhab Syafi'i, walaupun imam sudah baca Fatihah, makmum tetap wajib hukumnya baca Fatihah. La salatan liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat wong kalau tidak baca Al-Fatihah kitab. Aku senang Pak, dari kemarin imam-imam kita ni muda-muda, gagah-gagah, kuat-kuat Pak Wali. Ini kadangan ketemu wong Pak, maaf nian Pak, imam tu lah tua. Kadangan imam lah tua ni susah Pak. Dia baru Allah, baru nak rokok, jemaah sudah di bawah. Itu ada hadisnya Pak, nului imam itu palanya keledai badan manusia. Ada hadisnya itu. Makanya hati-hati aku kalau imam tua Pak, umur 80 jadi imam, ku jengok dulu, bahaya ini. Dia kan lambat bergerak. Allah, dia baru Allah, makmum menyungkem di bawah. Allah, imam belum tegak, makmum lah di pojok. Hati-hati. Aku pernah cerita jemaah di Palembang, membohong cerita ini bohong berarti jemaah itu. Jadi imam ni lah tua Pak, masih nak imam, maksa ke diri. Nanti waktu dia rokok, sujud Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak rakaat kedua kan harusnya tegak Pak. Allah. Waktu nak rakaat kedua, imam ni duduk. Bukannya dia tu tak lupa kalau rakaat tu belum, dia tahu dia nak tak tegak, tapi masalahnya waktu dia nak tegak asam uratnya kambuh. Jadi dia tetap duduk, makmum sudah tegak di pojok. Makmum berteriak subhanallah, imam diam baik, dak acak jawab. Subhanallah, lah kebanyakan ni geng subhanallah, ngamuk imam ini. Oh ya asam urat ni kambuh ujinya. Kosot semayang itulah je Pak. Makanya nak pengertian, namun kita lah tua, dedek lah yang muda-muda ini. Ajarlah ustaz-ustaz yang muda-muda, suruh mereka ngimam. Sikok kalau ajan Pak, aman kita gigi habis, berhenti Pak nak ajan. Dengarnya tu tak lemak lagi. Awak apa? Nah, ini anak-anak kita yang kecil-kecil ni nah, suaranya masih luar biasa. Ye? Aku nyengok narik nafas ni, nah nyampe dah aja ku ni. Ye? Saking kenyut no, subhanallah. Suruh mereka ni ajan. Ye? Ada ustaz-ustaz yang muda-muda dididik mereka ini, suruh mereka ngimam. Lemak Pak dengarnya, nah subhanallah. Baginda Rasul habis solat Pak, balikkan badan Pak. Rasul membaca surah Al-Kahfi Pak, ayat 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Habis Rasul baca ayat ini Pak, sahabat nangis galau. Abu Bakar yang paling kenceng nangis. Kenapa? Karena sahabat ngerti arti ayat itu. Qul innama ana basarum mislukum. Katakan ya Muhammad, ana basarum mislukum. Aku ni manusia biasa seperti kalian.
Seolah-olah baginda Rasul ngomong malam itu, kalau kamu makan aku makan, kalau kamu minum aku minum, kalau kamu bakal mati aku bakal mati. Makanya sahabat sadar ini Rasul tak lama lagi. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan yang kalian sembah dan Tuhan yang aku sembah, ilahukum ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa pengen ketemu dengan Tuhan yang siko ini, dua kata Rasul, kata Allah syaratnya. Satu, falyamal amalan salihah, yang kedua wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Laksanakan amal soleh dan jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Hati-hati ibu-ibu, terutama yang jualan-jualan, galak panglaris-panglaris, bapak-bapak galak nyimpen jimat di dompet, ya, tidak bertemu dengan Allah pak kalau mati. Jangan main-main. Tidak ketemu Allah ibu nak jualan panglaris-panglaris, dak usahlah panglaris ibu, ada tiga kalau nak ilmu panglaris. Sa'i, ma'i, ki'i. Ini ilmu panglaris bu. Kali ibu jualan ngamalkan ini laris, insya Allah. Melanggar syariat Ustaz? Tidak, ya. Cak mana caranya? Baca be. Sa'i, ma'i, ki'i. Apa sa'i yang pertama ini? Besai. Pempek orang kecil, pempek kamu besai, laris, insya Allah. Yang kedua ma'i, lemai, wong iwak laut, kita iwak deleg, kan? Nah paling penting yang ketiga ki'i, dikiti. Bawek be buat 2 ekor 3 ekor beli wong habis laris lah itu, kan? Nah itu ingat be kalau nak panglaris, tak usah ke gunung-gunung Kawi sana, kan? Selesai maco ini ayat, sahabat masih nangis, Rasul balik ke rumah pak. Baru Rasul berbaring di tempat tidur, pintu rumah Rasul diketuk. Assalamualaikum ya Muhammad. Fatimah, ita. Fatimah buka pintu. Ketika Fatimah membuka pintu, tamunya dah kati, maafi abi, dah kati abi tamunya. Apa Rasul jawab? Qad ji'tu, tamunya sudah datang. Ternyata tamu yang dimaksud Rasul, malaikat Israel pak, pagi Senin itu datang menghadap Rasul dengan sopannya. Kata malaikat Israel sambil salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Israel, kau ini nak datang ini besok aku, kangen dengan aku, apa kau nak nyabut nyawa aku? Israel jawab dengan sopan, ya Muhammad, pagi hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau, itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau tidak bersedia, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pak, catatlah dalam kitab, sikok-sikoknya manusia nak mati ditawari dulu cuman Muhammad bin Abdullah, lebih dari Rasul tidak ada pak. Aku tak terbayang kalau kamu pak, misalnya papa benar ditawari, ya mana Pak Tamrin nak meninggal, belum, baliklah. Kolam belum selesai, rumah belum selesai. Apa Pak Wali didatangi oleh malaikat Israel, mana Pak Nanan, laju kita malam ni, belum, belum, masjid masih banyak nak aku bantu. Ini luar biasa Ustaz, 204 masjid di kota Linggau ni Ustaz cari, ada tak yang reot? Tak kati Ustaz, dibantu oleh pemerintah kota. Wih luar biasa. Saya buktikan Pak, saya keliling di Linggau, tak kati ni masjid yang reot-reot Pak. Kenapa? Beliau bantu untuk pembangunan masjid. Makanya umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pacak ngusul Pak 3 periode sudah ini, ya. Ya pacak buat kebaik undang-undang itu, ya. Banyak anggota DPR tu, ya. Ngapo kalau wong baik, wong bagus Pak, nak kita dukung. Ngapo? Ini nak kalau tidak mana ada, aku tanya dengan Pak Kabak, ini dulu masjid, bukan Ustaz, ini tempat orang konser, tempat orang nonton bola, tempat orang maksiat, sama Pak Wali dibangun masjid. Ya Allah, kaget Pak, beliau sudah 2 periode, tidak ada nyalon lagi Pak, tidak baca lagi nyalon wali kota, tapi peninggalan ini Pak akan menjadi saksi dan pahalanya terus ngalir buat beliau. Itu kalau kita jadi pemimpin yang amanah itu Pak, luar biasa. Apa kalau kita jadi pemimpin nih Pak, kadang berkawan dapat 3 rumah. Kalau orang jadi pemimpin itu rata-rata dapatnya 3 rumah Pak. Tapi kalau kita amanah selamat cak beliau, cukup sih kok rumah baik. Ngapo? Dapat pertama kali dinas, dapat rumah yang pertama, rumah dinas. Dapat rumah yang kedua sudah mendinas, menjabat, korupsi, ecak-ecak sakit, periksa KPK, dapat yang rumah sakit. Kapan sudah terbukti bersalah, KPK masuk, dapat rumah yang ketiga, rumah tahanan. Tapi beliau alhamdulillah Pak, periode pertama sudah diakhiri dengan baik, masuk ke periode kedua, kita doakan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangun kegiatan-kegiatan keagamaan, rumah-rumah tahfiz, beliau bantu. Saya di Palembang Pak sama Pak Tamrin dikasih tanah di perumahan beliau di komplek Grand Hill, sama saya rumah itu saya wakafkan lagi, dibangun rumah tahfiz. Sekarang Pak, beliau yang ngasih mungkin sudah lupa Pak, tapi pahalanya sekarang dipakai sama anak-anak ngaji,
dipakai sama ustaz-ustaz yang tinggal di sana. Beliau kebagian juga pahalanya. Ini nah yang sedekah ambal ini Pak, ya, kebagian pahalanya. Ini yang nyoting ini kata Ustaz Abu Somad itu kebagian ngapa yang di rumah tidak hadir, beliau bisa nonton ini. Makanya mereka tidak ke masjid lagi lah, nonton di rumah. Hanya di rumah be jadilah aja. Ini banyak nonton di rumah nih, sekian ribunya ini penuh ini. Nonton di rumah kebagian pahalanya. Ya. Kenapa itulah disebut dengan amal jariah. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Pak, dijawab oleh Rasul. Ya, wahai malaikat Israel, buat aku ini bukan perkara siap apa tidak siap. Subhanallah. Bukan perkara siap apa tidak siap. Rasul tidak suruh malaikat Israel balik, Pak. Ya, tidak disuruh. Sikok Pak manusia yang dijuk tahu, bukan ditawari Pak. Nabi Daud. Nabi Daud itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dijuk tahu. Daud 10 hari lagi kau nak meninggal. Nah itu cerita meninggal Nabi Daud. Kalau Rasul ini ditawari, Muhammad kau nak mati apa belum? Kalau Daud dijuk tahu, Daud 10 hari lagi kau meninggal dunia. Kalau bangsa kita ni dijuk tahu cak Nabi Daud, rami masjid ini Pak. Nian, Pak kau 10 hari lagi nak meninggal, itikaf terus. Bapak itu yakin aku. Diajak ongkau undangan, tak doa aku nak itikaf 10 hari lagi nak mati. Nabi Daud Pak, ya, Daud 10 hari lagi nak mati, dia kumpuli para ahli pembuat patung. Dikumpulkan sama Nabi Daud, disuruh buat patung yang mirip dengan radio 99 patung, tempohnya 9 hari Pak. Ngapo hari ke-10 sesuai perjanjian malaikat maut bakal datang. 9 hari Pak, 99 patung itu jadi Pak. Masuklah apa namanya Nabi Daud ke dalam ruangan itu. Begitu hari ke-10 malaikat Israel turun nak nyabut nyawa Nabi Daud Pak. Begitu nyari di ruangan ini Daud tak katik, nyari lagi di ruangan ini Daud tak katik. Ayo ji malaikat maut kemana Daud ini? Kapan termasuk di ruangan itu? Bingung malaikat maut Pak. Kapan dia nyingok? Banyaknya Nabi Daud. Karena mirip nih dengan Nabi Daud. Dan ingat, malaikat itu tidak tahu apa-apa Pak kecuali yang Allah beritahukan kepada dirinya. Dia nyari-nyari nak nyabut nyawa Nabi Daud. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, tak dapat Pak. Akhirnya malaikat Israel ini balik ngelapor dengan Allah. Kalau bahasa kitanya malaikat ngomong, ya Allah, aku dikiyuk ke Daud. Bahasa kita aku lah ngomong ini ya. Aku dibudi ke Daud, ya Allah. Uji Allah, woi malaikat alang kebuyan ngani, cocok matonya. Kalau berkedip Daud lah itu. Nah benar pula Pak patung tidak berkedip. Nah itu cerita meninggalnya Nabi Daud dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu dicocok tak berkedip. Nah ikatlah Daud, laju mati Daud. Nah Rasulullah ini ditawari nak mati apa belum? Uji Rasul, mak mano nasib aku umat aku setelah aku meninggal. Malaikat balik ke pucuk lapor dengan Allah. Kata Allah, sampaikan dengan kekasihku Muhammad, umatnya bakal selamat kalau dia berpegangan kepada kitabullah wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulai Pak nyawa Rasul dicabut di hari Senin Pak, dari ujung kaki sampai ke ujung dengkul. Rasul menitipkan satu pesan buat kita, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Ayatul maut, tanda-tanda kematian ini katik dalam pelajaran kita Pak, tapi ada dari guru ana, ya. Kalau kita nyagung sakit, pegang kakinya. Kalau kakinya dingin, pahanya panas, jangan tinggal ke lagi. Berarti nyawa dari kaki ke dengkul itu sudah hilang Pak. Karena kami ustaz-ustaz ini tanya lah Ustaz Fahmi, biasa kami Pak, wong sakit manggil ustaz, wong bala laki bini manggil ustaz, wong mati manggil ustaz, nyual tanah lewat ustaz tak panggil wong, lewat ustaz, cuman tak apa-apa lah bagian kita, ada bagian masing-masing ini. Nah. Kalau kaki dingin, paha panas, berarti nyawa dari ujung jari ke dengkul sudah hilang Pak. Coba pegang kaki kamu, dingin tak? Tak mendingin makanlah kue kotak tu. Dicabut nyawa Rasul dari dengkul sampai ke pinggang. Rasul pesan yang kedua, as-sholah, 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 solat, solat, solat. Makanya Rasul katakan, awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-sholah, fa inna sunnah kullu wa in fasadat sa'iru kullu. Amal ibadah kamu yang pertama kali dihisab oleh Allah itu solat. Bagus solatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak solatnya, rusak amal ibadah yang lain. Jadi kalau rusak solatnya, rusak apa amal ibadah yang lain. Ayatul maut, tanda-tanda kematian. Kalau kamu nunggu orang sakit, kalau dia tedo, cocok pinggangnya Pak. Kalau di pinggangnya ini tak bentur, tak ada yang nyangkut, berarti Pak nyawa dari dengkul sampai ke pinggang sudah hilang. Ngapo? Kalau kita lah meninggal Pak, nyawa di tengah ini hilang,
tulang ini patah Pak. Jadi waktu kita cucuk bentur tangan kita nih. Tapi jangan pula kamu omong ke, "Hai wak nak laju wak ni." Oh, tidak kamu omong ke lagi dia nak laju. Terakhir nyawa Rasul dicabut dari pinggang sampai ke goro-goro. Rasul menitipkan pesan yang ketiga, as-shalah au ma malakat aimanukum, salat dan perhatikan solatnya orang-orang yang ada di sekitar kamu. Baginda Rasul nyawanya lepas dan kemudian meninggal dunia Pak. Itulah terjadi di hari Senin bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana di hari itu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah meninggal habis cerita ni kata lagi. Ya. Dari Maulid, dari lahir cerita ke. Sampai Rasul meninggal ya. 21.38 berarti 68 menit saya sudah ceramah sesuai yang tertulis di dalam botol 600 ml ya. Jadi kata Ustaz Abdul Somad tu 6 sejam baik ceramah ni, lewat dari sejam ringan pula ngingok raya gitu ya. Lamu ni Ustaz itu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.